Saudara sekalian, ada video menarik yang harus sama-sama kita saksikan. Ini datang dari Ki Haji Nur Ihya ya, saudara sekalian. Di mana ada berita menarik ini, ada seorang wali ya, wali asli dari Nusantara yang bernama Ki Haji Abdullah Zain Salam. Nah, jadi beliau ini hampir dibaalwikan oleh siapa lagi ya? Oleh orang yang memang suka dikenal dengan orang yang membaalwikan orang, saudara sekalian, yaitu Mbah Lutfi bin Yahya, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Ada foto di belakang saya yang para pemirsa dan pendengar semua ya, khususnya bukan pendengar yang memirsa acara kita malam hari ini. Ini foto siapa? Tebak-tebakan saja coba. Ini foto siapa dan ini foto siapa? Kira-kira jenengan tuliskan di kolom komentar. Ini ngelesot ya. Seperti kalau di keraton itu sowan ya. Ngesot DP mendekati. Ada beliaunya ini. Ini asli duriyah wali yang terkemuka ya di daerah Pati sana, yakni Romo Kiai Haji Abdullah Salam, Kajen Margoyoso, Pati Lor. Kalau ini jenengan pasti ya, saya malah gak kenal. Mohon maaf gitu. Dulu tahun 90-an itu, Pati Kidul itu ada wali namanya Syekh Jangkung. Syekh Jangkung Landoh itu anaknya Said Marwoto, Sunan Umar Said, Sunan Muria, Podo. Syekh Jangkung itu dari Sujinah. Nah, di Pati Kidul ada waliullah Syekh Jangkung Landoh, seorang sufi Jawa asli, nggak begitu alim beliau, tapi banyak karomahnya. Terus kalau di Pati Lor itu ada Syekh Ahmad Mutamakin. Syekh Ahmad Mutamakin itu wali Majdzub asli, bukan Ba'alawi. Majdzub asli tapi bukan Ba'alawi. Keturunan dari ya kalau dirunut ya sampai Brawijaya lah ya. Tapi kadang dirunut sampai Wali Songo ya. Itu kakek buyutnya Kiai Baidillah Ahmad Tamamunji sama Kiai Fuad yang ya biasanya keturunannya itu Majdzub, tapi Majdzubnya tidak meninggalkan syariat. Nah, di antara keturunan dari Syekh Ahmad Mutamakin ada beliaunya ini, Kiai Haji Abdullah Salam. Saya pernah mengikuti pengajiannya. Kalau kemis mengaji kitab hikam itu yang ada ribuan. Karomahnya nggak masak tapi sedikit, tapi makan semua. Heran. Terus ada juga Kiai Haji Sahal Mahfud yang menyelamatkan Nahdlatul Ulama dari cengkeramannya ini. Ini siapa nggih? Tolong jenengan tulis siapa nggih? Mbah Yai Abdullah Salam. Itu sekomplek dengan kakek moyangnya Kiai Haji Ubaidillah Ahmad Tamamunji Pamutan Rembang, Yai Fuad Tamamunji, Yai Fuad Munji. Yai Munji itu dulu pesantren pertama di Kajen, ya diculik sama Belanda atas dasar laporan dari Kapiten Arab itu ya Ba'alawi. Lah, tahun 90-an ini jenengan kenal kok enggak? Jenengan tulis. Saya kok samar-samar ya. Jenengan ada yang kenal kah ini? Nanti dikira saya fitnah. Ini saya jujur aja, ini adalah Habib Lutfi bin Yahya. Dulu ini mendekati beliaunya ini mau memba'alawikan silsilah nasabnya Kiai Haji Waliullah Al-Majdzub Ahmad Mutamakin. Tapi beliau waskito. Beliau nggak akan mencium tangannya ini. Ini sebaliknya mencium tangannya ini, ngelesot DP, menghormat sama waliullah asli pribumi ini. Ini waliullah asli pribumi. Nah ini Ba'alawi bin Yahya dari Pekalongan ini. Masih muda ya? Masih 98 ya? Masih? Ini waktu masih sarkup nih, sarjana kuburan nih. Sering ya, bukan nyantri. Ini nggak pernah jadi santri resmi, cuma santri kalong gitu lah. Jadi misalkan ya, kemarin itu waktu di Istiqlal itu ya, masalah membasuh telinga, rukun wudhu ya, sebenarnya ada. Cuma beliaunya kan tidak membahas tentang lintas mazhab. Kalau membahas lintas mazhab dan tidak mengucapkan kata membasuh telinga, lah baru saya
bisa membelanya gitu loh. Karena di dalam mazhab Imam Hambali telinga itu masuk kategori kepala. Lah, mengusap membasuh telinga itu sudah cukup, nggak usah membasuh wamsahu biru usikum, nggak perlu. Menurut Imam Malik dan Imam Hambali. Lah, apakah mengusap telinga itu bagian daripada fardunya wudhu, rukunnya wudhu? Bisa juga. Bisa juga. Tapi beliau tidak menerangkan pendapat lintas mazhabnya. Malah mengatakan membasuh. Membasuh dengan mengusap itu beda. Membasuh itu harus airnya bisa mengalir. Kalau mengusap cukup basah saja. Mashu sama ghusl itu beda. Nah, dalam lintas mazhab yang lain juga masalah wudhu kan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum. Nah, biruusikum ini menurut Imam Hambali, Imam Maliki sebagian, ya termasuk ini. Telinga itu bagian daripada roksun. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak, telinga beda. Membasuh telinga berarti sunnah. Itu. Nah, ada pembela dari kalangan mukibin beliaunya ini yang harus saya patahkan. Nah, sebenarnya saya ini kan orang terbuka, maksudnya menerima asalkan ada dalilnya. Misalkan seperti Nabi Adam, ya punya ibu tidak punya bapak, misalkan Nabi Adam itu bukan manusia pertama, misalkan. Ya saya punya dasarnya itu loh, dan bisa dikaji oleh semuanya. Lah, beliaunya ini tidak menyampaikan itu. Sama pengagumnya, mukibinnya, ya, beliau itu alim alamah, lintas mazhab ilmunya alamah. Pret, nggak begitunya. Nggak sebegitunya, karena beliau tidak menerangkan ini bahkan lintas mazhab. Karena kebanyakan di Indonesia ini mazhab Syafi'i mengusap telinga itu sunnah, gitu loh. Lah beliau mengatakan membasuh telinga, membasuh itu harus basah dan mengalir airnya. Kalau mengusap cukup basah saja. Wamsahu biru usikum wa arjulakum boleh, wa arjulikum boleh. Nah, ini kalau itu saya bela. Jadi bisa juga mengusap kaki, masul khufi itu kan boleh, ya kan? Itu membacanya bukan la. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulikum li pakai li itu boleh. Wa arjulikum bukan wa arjulakum, tapi yang mushaf Utsmani kan wa arjulakum karena atofnya ke faghsilu wujuha. Nah, maf'ul wujuhakum bukan wujuhikum. Wujuhakum bukan biruusikum. Kalau biruusikum ya wa arjulikum ilal ka'bain. Seperti hukumnya masul khufi, musab muzah itu loh. Dalam kondisi sakit, kecelakaan atau kedinginan itu. Membasuh kedua telinga, rukun wudhu, ya enggak masuk itu. Enggak masuk itu. Nah, ini Harun Lutfi bin Yahya pada waktu masih mendekati beliaunya, dirayu-rayu kalau ikut Ba'alawi, ya, Syekh Ahmad Mutamakin kan cucu Nabi. Gitu. Nah, ya nanti semua menuju ke Abdullah Atmat Khan. Nah, sama ke situ semua. Alwi Amul Faqih. Ya, Abdul Malik, bapaknya anaknya Abdul Malik kan Abdullah. Marganya Atmat Khan. Modal palsu, nggak ada Atmat Khan itu. Tanggalkan semua. Ya, nggak ada namanya Atmat Khan. Ayo silakan. Ya. Kawan saya yang ini Mas Faroji itu Atmat Khan mendirikan Nakobatul Ashraf Atmat Khan Indonesia flat. Nggak ada. Atmat Khan itu cuma kamuflase. Abdul Malik itu saudaranya Ali bin Jadid. Yang hijrah keduanya ke India cuma 6 bulan nggak sampai, lalu kembali lagi ke Aden itu pada masa Mas'ud bin Toktakin meninggal dunia, balik ke Yaman, ke Aden. Nah, ini harusnya sama saat ini antara Habib Ba'alawi dengan Kiai Pribumi. Baru-baru ini berdiri di Malang, diketuai oleh Kiai Haji Singosari dulu, Lutfi Basori, membuat tandingan ikatan perjuangan pribumi pecinta kiai dan habaib. Dan mau nyanyi PBI LS. Gak ngerti ceritanya, gak ngerti masalah sejarahnya. Harusnya begini, sama seperti pendiri Al-Asriyah Parung Bogor, ya, yang anak-anaknya Muhammad BSA bin Syekh Abu Bakar itu ya, yang misui guru-guru ya. Itu
Itu pendiri cium tangannya Gus Dur. Tapi setelah Gus Dur meninggal, balik faktanya. Nah ini juga begitu. Ini kalau saya buka sampai ke bawah, ya ini leset namanya. Ya, menghormati waliullah pribumi asli, alim alamah ini. Saya dulu juga sempat ngaji ke sana ya, nggak lama ya. Ada Pak Yai Nur Hadi, ya bahkan di Maslakul Hudanya Romo Yai Sahal Mahfud itu juga pernah ya, kilatan-kilatan itu. Jadi bangga. Bahkan silsilah keilmuan saya tauhid, sebagian sorok, sebagian tasawuf itu ya sampai ke Mbah Muhammadun Pondowan. Muhammadun Pondowan itu dekat dengan Gus Ulil Absar Abdallah ini. Yang Cil itu ya. Saya nggak mau Cil ya. Gus Ulil Absar Abdallah itu perlu diingatkan ini. Nah, ini Kiai Haji Abdullah Salam Kajen Margoyoso, ini Kang Mas Lutfi bin Yahya Pekalongan. Nah ini derajatnya lebih tinggi ini. Harusnya, tapi sekarang diwalik kiai di bawah mereka. Itu 70 kiai kalah karo bodoh. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi beberapa penjelasan dari Ki Haji Nur Ihya, ya, di mana beliau menjelaskan seorang Habib Lutfi bin Yahya, saudara sekalian, sowan ke Ki Haji Abdullah Hasan Salam. Nah, jadi beliau merupakan sufi asli, ya mungkin tidak terlalu terkenal ya, namun luar biasa. Beliau merupakan salah satu daripada keturunan Syekh Mutamakin, salah satu wali Majdub ya, dari Kejang. Lalu kemudian saudara sekalian, beliau ini juga salah satu daripada masih satu keturunan ya daripada nenek moyangnya atau buyutnya Ki Haji Ubaidillah ya, atau Gus Fuad mungkin, saudara sekalian. Nah, kalau kita lihat saudara sekalian, Habib Lutfi bin Yahya ini hampir membaluikan beliau. Hampir beliau dikatakan ba'alwi, saudara sekalian. Bagian daripada golongan mereka. Ya memang ini salah satu budaya mereka, saudara sekalian. Kalau ada seorang tokoh yang memang dikenal oleh masyarakat sebagai yang berjasa, lalu kemudian tokoh-tokoh besar yang dikenal sebagai orang baik, saudara sekalian, sebagai pondasi, sebagai orang yang dituakan dalam suatu daerah, saudara sekalian, ya mereka akui. Namun ketika ada orang yang sejarahnya kelam seperti DNI di Musuh Al-Munawar dan lain sebagainya, saudara sekalian, ya mereka enggan untuk berbicara itu, padahal faktanya diakui oleh anaknya daripada DN Aidit bahwa Aidit itu bagian daripada klan Ba'alwi, saudara sekalian. Luar biasa. Dan ada yang menarik ya yang disampaikan oleh Ki Haji Nur Ihya, saudara sekalian, terkait dengan statement ya Habib Lutfi bin Yahya yang viral kemarin di Monas ya, mengatakan bahwasanya membasuh telinga itu adalah rukun wudhu. Namun ternyata saudara sekalian memang benar yang dikatakan oleh Ki Haji Nur Ihya ya. Memang menurut Imam Hambali ya, salah satu pendapat sebagian ulama pendapat mazhab Hambali ya, memang biru usikum itu ya memang termasuk daripada telinga, juga termasuk daripada kepala, saudara sekalian. Namun kemudian kalau kita lihat dari konteks penyampaian Habib Lutfi bin Yahya, saudara sekalian, ya di sana bukan tempatnya kita membahas tentang mazhab, apalagi di sana yang hadir itu mayoritas masyarakat NU, saudara sekalian, warga Nahdien ya, yang menganut paham Imam Syafi'i. Dan membasuh telinga pun bukan membasuh, ternyata saudara sekalian, bahasa Habib Lutfi ini membasuh dengan mengusap itu beda sekali. Kalau mengusap itu tanpa ada air yang ikut, hanya menempel di tangan, itu mengusap. Tapi kalau membasuh itu ada air yang yang ikut ya. Ya mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan, saudara sekalian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.